Hari ini kita akan membicarakan tentang penguburan ciptaan lama dan penunasan ciptaan baru. Jadi semua ciptaan itu telah diakhiri, telah dikubur, dan terjadi penunasan. Saudara, kita membahas tentang perkara penunasan ini di dalam Efesus 2 ayat 15. Di sana dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia, seharusnya terjemahan yang lebih sesuai itu sebagai daging. Sebab dengan matinya, nya di sini Kristus. Jadi kematian Kristus sebagai daging. Jadi Kristus itu mati itu ingat sebagai daging. Yang mati itu siapa? Dagingnya. Kemudian lanjut Efesus 2:15 ini untuk apa? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Manusia baru adalah bagian dari ciptaan baru. Jadi setelah daging Kristus mati, dia mengakhiri segala ciptaan lama di dalam dagingnya untuk apa? Menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Kata menciptakan di sini memiliki pengertian penunasan itu yang sedang kita bahas di FKKP. Ya, cuma perhatikan di dalam ayat ini, saudara-saudari, di dalam Efesus 2 ayat 15, saya mengulangi penjelasan saudara kita di pelajaran hayat Efesus ya. Saudara kita menyuruh kita memperhatikan dua ungkapan ini. Pertama, dengan matinya sebagai daging. Yang kedua, ayat 15b-nya. Menciptakan atau menunaskan di dalam dirinya. Jadi yang harus kita perhatikan pertama, matinya sebagai daging, penunasan di dalam dirinya. Ayat 15a membicarakan daging Kristus. 15b-nya membicarakan diri Kristus. Jadi saudara kita menyoroti perbedaan kata daging Kristus dan diri Kristus. Ya, pengakhiran ciptaan lama itu di dalam daging Kristus. Penunasan ciptaan baru itu di dalam diri Kristus. Beda ya. Antara daging Kristus dan diri Kristus. Inilah yang diwahyukan di dalam Efesus 2 ayat 15. Dan tadi saya sedang membagikan perkataan saudara kita di pelajaran hayat Efesus berita 24. Nah, yang paling pentingnya tuh ini, saudara kita di dalam pelajaran hayat Efesus 2:4 berkata seperti ini ya, saya bacakan. Jika saya bertanya kepada Anda, di mana Anda berada, Anda harus mengatakan, pertama-tama aku berada di dalam daging Kristus. Kemudian, sekarang aku ada di dalam dirinya, diri Kristus. Jadi pertama-tama kita tuh ada di dalam dagingnya Kristus sebagai ciptaan lama.
Kristus itu memikul seluruh ciptaan lama. Bahkan kalau kita mempelajari kitab Kolose, ciptaan lama itu berada di dalam Kristus juga sebagai sentralitas dan universalitas. Ya. Jadi ketika Kristus naik ke atas salib, dia membawa ciptaan lama, salah satunya kita. Jadi pertama-tama kita ada di dalam daging Kristus sebagai ciptaan lama. Nah, sekarang kita ada di dalam diri Kristus, gitu ya. Saudara, kita melanjutkan, di dalam dagingnya aku telah diakhiri di atas salib, tetapi di dalam dirinya aku telah tercipta menjadi bagian dari satu manusia baru. Saudara-saudari, saya sedang menjabarkan tentang penunasan, ya. Penunasan. Dari tadi saya sedang mendalami perkara penunasan. Pertama-tama kita diakhiri di dalam daging Kristus di atas salib. Setelah itu kita ditunaskan di dalam dirinya. Siapa yang diakhiri di atas salib dan di dalam dagingnya? Yang diakhiri itu semua ciptaan lama. Semua manusia ciptaan. 100% manusia ciptaan. Kalau misalnya Allah menciptakan 100 miliar orang, misalnya ya, maka 100 miliar orang itu diakhiri di atas salib, di dalam dagingnya. Tetapi yang luar biasanya, saudara-saudari, dari 100 miliar orang yang diakhiri, Anda dan saya, kita semua yang ada dalam gereja, ya mungkin hanya berapa persennya saja, sebagian kecil dipilih, ya, untuk ditunaskan. Tidak semua ditunaskan, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, seharusnya Anda dan saya sangat bergembira, ya. Melonjak kegirangan kayak orang gila, mabuk, mendengar dari antara 100 miliar orang ciptaan, ya, misalnya sebesar itu. Sebagian kecil dipilih, termasuk Anda dan saya. Dipilih. Untuk apa? Untuk ditunaskan. Ciptaan lama diakhiri di dalam daging Kristus. Kita dipilih dari sekian banyak orang, ditunaskan di dalam diri Kristus. Ya. Nah, saudara, kita menjelaskan lagi di PH Efesus berita 24 ini, ya, dikatakan kematian telah membawa kita masuk ke dalam kebangkitan, ya. Di dalam kebangkitannya ini Kristus menaruh kita. Saudara, kita menggunakan kata kita dipindahkan ke dalam Kristus. Dipindahkan, saudara-saudari. Wah, luar biasa. Sementara yang lain diakhiri, dikubur. Ditinggalkan, dikubur. Seperti kain lenan itu ditinggalkan, dikubur. Anda dan saya tidak ditinggalkan, saudara-saudari. Anda dan saya memang diakhiri sebagai ciptaan lama, tetapi tidak ditinggalkan seperti kain lenan itu. Haleluya. Saudara, kita di PH Efesus
Berita 24 mengatakan kita dipindahkan gitu saudara-saudari. Dipindahkan ke dalam diri Kristus. Dan ini tidak semua manusia, hanya manusia pilihan. Anda dan saya. Oh Tuhan Yesus, haleluya, kita orang-orang pilihan, tidak ditinggalkan di kubur. Kita diakhiri, tetapi kemudian dipindahkan. Dipindahkan di sini itu adalah yaitu penjelasan tentang penunasan. Di balik kata penunasan, ada penjelasan ini semua, saudara-saudari. Kita dipindahkan dan disuntik oleh esens ilahinya. Menjadi apa? Bagian dari pohon anggur itu. Kita dipindahkan di sini itu mengandung arti sebagai ranting-ranting liar, kita dipotong lalu diokulasikan ke pohon zaitun yang limpah dengan segala kekayaan hayat. Inilah penjelasan di balik istilah penunasan ciptaan baru. Oh Tuhan Yesus, itulah saudara-saudari apa yang ingin saya bagi nikmatkan, tetapi saya mau gunakan kesempatan yang baik ini juga untuk menjelaskan lebih lanjut. Ya memang ini untuk saudara-saudari yang menuntut penjelasan lanjutan saya hanya untuk saudara-saudari yang menuntut, yaitu tentang kata diakhiri gitu. Kita kan sudah membahas tadi ciptaan lama diapakan? Diakhiri. Perbedaannya apa diakhiri dengan dihukum? Pasti beda. Ciptaan lama itu diakhiri, bukan dihukum. Nah, inilah yang ingin saya coba lihat sama-sama, dan saudara-saudari boleh mengoreksi saya jikalau saya memiliki pemahaman yang mungkin kurang sesuai atau tidak pas ya. Jadi ciptaan lama itu diakhiri, saudara-saudari, bukan dihukum. Nah, dasar ayatnya adalah yang kita doa bacakan di hari pertama, yaitu Ibrani 2 ayat 9 menurut terjemahan langsung, bahwa Kristus mengalami maut bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk segala sesuatu. Artinya untuk ciptaan lama. Kita harus gabungkan ini dengan Kolose 1 ayat 16 dan ayat 20. Apa maksudnya Kristus mengalami maut bagi seluruh ciptaan lama, segala sesuatu? Maksudnya apa? Maksudnya itu segala ciptaan lama itu didamaikan. Ya. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di ayat 16 ini, segala sesuatu ini adalah semua yang di surga, semua yang di bumi, semua yang kelihatan, yang tidak kelihatan, kerajaan-kerajaan, semua pemerintah, penguasa, pokoknya segala sesuatu diciptakan di dalam Dia. Dan ayat 20-nya menjelaskan bahwa segala sesuatu itu didamaikan. Inilah yang menimbulkan pertanyaan saya, kenapa diakhiri? Dan apakah diakhiri ini dihukum?
dalam hal ini adalah manusia-manusia yang tidak dipilih, ya. Kalau segala sesuatu ciptaan selain manusia, ya mungkin hanya akan hilang saja, sudah lenyap. Tetapi manusia-manusia yang tidak dipilih kan bagian dari segala sesuatu ciptaan yang diakhiri. Apakah mereka dihukum? Itu pertanyaan saya. Sebab saya mengingat kalau 1 ayat 16 dan 20 ini, segala sesuatu tuh didamaikan. Artinya, kalau didamaikan apakah dihukum? Itulah. Jadi tersirat di sini, kalau kita mau hubungkan dengan pelajaran FKKP kita, bahwa pengakhiran ciptaan lama, yaitu adalah pengakhiran, bukan dihukum. Ya. Nah, bedanya dengan kita apa? Ya. Pendamaian seluruh ciptaan, termasuk manusia ciptaan yang tidak selamat, itu diakhiri dengan pengakhiran. Jadi mereka didamaikan, setelah didamaikan mereka diakhiri. Tetapi bedanya dengan kita apa? Kita setelah didamaikan, kita ditunaskan, gitu. Nah, tadi kan Efesus 1 ayat 16 dan 20. Yaitu tentang apa? Segala sesuatu didamaikan, ya. Nah, di ayat 21-nya baru itu berbicara secara khusus untuk kita yang dipilih. Ya. Dikatakan juga kamu. Nah, kamu di sini yaitu Anda dan saya, gereja, jemaatnya. Yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini ayat 21 itu secara khusus mulai beralih kepada kita manusia pilihan, bukan manusia ciptaan. Kalau manusia ciptaan itu didamaikan, kemudian diakhiri. Nah, kita didamaikan, kemudian ditunaskan. Oh, mendengar ini tuh seharusnya kita harus melonjak kegirangan kayak orang gila, gila Kristus. Oh Tuhan Yesus. Luar biasa saudara-saudari. Kita ini makhluk spesial. Dari ratusan miliar orang ciptaan mungkin segitu atau lebih. Kita sebagian kecil dipilih, didamaikan, dan tidak diakhiri, melainkan ditunaskan. Haleluya, saudara-saudari. Nah, kalau gitu yang dihukum tuh siapa? Gitu kan? Saudara Lee di pelajaran Hayat Roma berita yang ke-38, saudara-saudari. Di sana dikatakan pada waktu itu, yaitu pada akhirnya, endingnya, maut, musuh yang terakhir akan dilemparkan keluar dari keinsanian ke dalam lautan api. Jadi iblis, maut itu sama saja akan keluar dari keinsanian ketika dia dilemparkan ke lautan api. Maksudnya apa? Ya kembali itu. Segala ciptaan lama termasuk manusia yang memiliki keinsanian itu diakhiri, gitu, didamaikan dan diakhiri, kita ditunaskan. Nah, ketika mereka diakhiri, itu tidak sama dengan dihukum. Sedangkan yang dihukum itu adalah si dosa itu, Roma 8 ayat 3. Saudara kita tadi mengatakan ketika dia dihukum, dia itu kan keluar dari keinsanian. Maksudnya apa? Keinsaniannya itu tidak turut dilemparkan ke dalam lautan api. Sebetulnya ini perkara cukup penting untuk mendapatkan saudara-saudara kita di kekristenan,
karena banyak sekali yang menuduh Allah kejam. Masa Allah menciptakan 100 miliar orang, yang 10 miliar dipilih, yang 90 miliarnya dimasukin ke lautan api. Saudara-saudari, Alkitab terjemahan Darby menerjemahkan kata binasa, ya, yang mengacu kepada manusia yang binasa, itu dengan kata expire. Contohnya, ya, salah satu contoh, banyak sih ayatnya, Ayub 14 ayat 10 sampai 12. Ini tentang manusia yang binasa. Kata binasa itu diterjemahkan oleh Darby dengan kata expire, artinya apa? Kadaluarsa. Kadaluarsa itu berbeda dengan dihukum di api neraka. Kadaluarsa itu ya udah nggak kepake gitu. Haleluya, kita ini kepake, saudara-saudari, sehingga kita dipilih gitu. Ya, di dalam Ayub 14 ayat 10 sampai 12, manusia yang expire itu dikatakan dia menguap gitu. Dan berbaring, nggak bangun-bangun lagi. Sampai langit lenyap. Tidak lagi bangun dari tidurnya. Ayub 14, 10 sampai 12. Expire. Jadi sekali lagi, saudara-saudari, berita-berita ini akan membantu saudara-saudara kita di dalam kekristenan, bahkan mungkin kita sendiri yang selalu bertanya-tanya, kok Allah kejam gitu ya. Masa sih Allah menciptakan misalnya 100 miliar orang, lalu Allah memilih 10 miliar diantaranya masuk surga, dan yang lainnya dicampakkan ke api neraka, lautan api. Wah, kejam Allah. Nah, ada yang berpikir seperti itu. Saya pun berpikir seperti itu dulu. Ya, semoga bisa membantu berita ini. Tetapi sekali lagi, ini hanya untuk bagi yang menuntut. Dan saya sangat berharap ada koreksi. Jikalau saya mungkin salah, tidak pas dalam memahami semua ayat-ayat ini dan penjelasan saudara kita di pelajaran hayat dan buku-buku. Nah, ayat terakhir, saudara-saudari, ini di Pengkhotbah. Konteksnya adalah kesia-siaan. Pokoknya kalau tanpa hayat itu sia-sia. Bagi kita yang memiliki hayatnya itu haleluya, puji Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki hayatnya itu sia-sia. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 19 sampai 20. Ya, bagi orang-orang yang sia-sia macam ini, yang tidak memiliki hayat, itu dikatakan nasibnya kayak binatang gitu, sama gitu. Dan yang luar biasanya, kedua-duanya itu menuju satu tempat yang sama, saudara-saudari. Kedua-duanya akan menjadi debu dan abu, dan akan menuju tempat yang sama. Kita tahu bahwa binatang tidak dihukum di api neraka. Binatang hanya kembali menjadi debu, lenyap, hilang. Tetapi banyak orang Kristen berpikir orang-orang yang tidak selamat itu dilemparkan ke lautan api. Tetapi tadi kita memeriksa ayatnya di Ayub pasal 14 dan sekarang Pengkhotbah pasal 3. Bahwa mereka tuh kayak binatang, sama nasibnya, saudara-saudari. Hilang, lenyap, menguap, tidak bangkit lagi. Kedua-duanya menuju satu tempat yang sama. Kedua-duanya menjadi abu, menjadi tanah kembali. Oh, saya menyampaikan ini tujuannya adalah supaya kita tuh semakin melonjak kegirangan. Kita adalah orang-orang pilihan. Kita didamaikan, tetapi tidak diakhiri. Setelah kita didamaikan, kita ditunaskan. Haleluya.
Saudara, saya sebenarnya mau memastikan lagi yang di akhir tadi itu gimana ngomongnya, saudara? Gimana? Yang tadi di akhir itu gimana pandangan saudara, itu bisa diulangi sebentar nggak, saudara? Ya, ciptaan lama diakhiri. Diakhiri itu berbeda dengan dihukum. Dihukum. Lalu kita manusia pilihan ditunaskan. Amin. Ya, itu. Makanya kan yang di kitab Wahyu itu nanti ada yang itu ya, bangsa-bangsa itu kan mereka tidak dibinasakan semua ya, tapi Itu konteksnya beda lagi. beda lagi. Ya. Mereka tidak ditunaskan kalau bangsa-bangsa, tetapi mereka bagian dari ciptaan lama yang didamaikan. Nah, jadi masih banyak sebetulnya yang harus kita bahas, tetapi cukup dulu lah hari ini segitu ya. Ya. Amin. Amin. Ya, jadi kalau saya memahami di dalam pekerjaan penebusan Tuhan itu, persona kita tidak dimusnahkan, tapi persona yang menduduki persona kita sebelumnya, yaitu setan ya, atau menduduki jiwa kita, itulah hayatnya, kekuasaannya. Ya, hayat jiwanya itulah yang disingkirkan. Tetapi persona atau keinsanan kita sendiri sebagai wadah sebagai wadah tidak disingkirkan. Karena setelah pelunasan itu, ya kan sudah disingkirkan hayat pekerjaan, isinya si jahat, semuanya sudah disingkirkan. Mau ditunaskan, maksudnya adalah Allah mulai tumbuh di dalam wadah keinsanan kita atau wadah persona kita. Seperti itu, saudara. Yang dipilih ya. Ya, untuk yang dipilih. Ya. Dipindahkan ya, setelah diakhiri dipindahkan, lalu diisi oleh hayat itu ditunaskan. Yang ditunaskan itu hanya manusia pilihan. Jadi luar biasa manusia ini ya, manusia pilihan ini kita ya. Amin. Puji Tuhan. Satu orang singkat kalau masih ada, silahkan. Secara singkat. Amin. Oh Tuhan Yesus. Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau mendamaikan semua ciptaan lama dengan dirimu sendiri. Oh, tetapi kami bukan sekedar didamaikan. Kami dipindahkan. Kami tidak ditinggalkan di dalam kubur. Kami ditunaskan menjadi serupa dengan dirimu sendiri. Menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Biarlah kami semakin melihat ekonomi Allah ini Tuhan, dan kami semakin mengapresiasi rencanamu atas kami orang-orang pilihan. Oh, segala sesuatu yang masih buram, Engkau akan menerangi kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Amin.